Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta dan narasumber dari pelatihan dan lomba menulis dongeng fabel pada malam hari ini dengan tema kearifan lokal bersama narasumber kita, Mas Ali Muakhir, yang merupakan penulis buku anak yang sudah lebih dari 300 judul buku yang telah ditulis. Yang kami hormati Owner RCP Publishing, Mas Indra Devandra beserta seluruh tim dari si Publishing. Dan yang kami hormati pula narasumber malam hari ini, Mas Ali Muakhir. Dan tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta pelatihan dan lomba menulis dongeng fabel si Publishing. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu yang akan menjadi MC sekaligus moderator hingga selesai nanti. Baik, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan untuk susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari si publishing, kemudian acara utama yakni penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab dan foto bersama. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan membuka acara malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan dari si publishing. Kepada Mas Indra Devandra, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber Mas Ali Muakhir dan juga moderator Mbak Dian Ayu. Yang kami hormati pula teman-teman yang sudah memasuki ruangan Zoom. Di grup WA ada 760 lebih peserta ya. Tapi yang sudah masuk Zoom baru 179. Mudah-mudahan nanti banyak yang menyusul. Di malam hari ini kita ada pelatihan dan lomba menulis dongeng fabel dengan tema kearifan lokal. Nah, ini teman-teman sepertinya antusias nih dengan materi ini, apalagi dibawakan oleh Mas Ali Muakhir. Beliau merupakan penulis buku anak yang sudah lebih dari 300 judul buku yang telah ditulis. Dan juga si publishing sekarang sedang membuka pendaftaran lomba menulis cerita anak dengan narasumber dan juri Mas Ali Muakhir juga, yang hadiahnya ke Korea Selatan. Ada 3 orang yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan dan juga ada hadiah lainnya, totalnya adalah 50 juta rupiah. Jadi teman-teman silakan yang belum mendaftar bisa segera mendaftar mumpung masih dibuka. Info lengkapnya nanti bisa cari infonya di Instagram si Publishing. Itu ya. Dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini pastikan bisa menyimak materinya dengan baik dan kemudian nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan supaya nanti bisa lolos kurasi ya. Jadi nanti teman-teman jangan terburu-buru mengirim naskah dulu sebelum mempelajari materi dari narasumber dan juga menonton video YouTube-nya kembali ya. Jadi nanti teman-teman bisa lolos kurasi. Bulan kemarin juga ada beberapa lumayan banyak yang tidak lolos kurasi karena mungkin tidak mempelajari dengan apa ya, dengan lengkap ya materinya. Jadi teman-teman nanti harus belajar lagi, baca lagi, kemudian baca ketentuan menulisnya supaya nanti bisa lolos kurasi dan juga nanti bisa syukur-syukur bisa juara ya. Ada juara 1, 2, 3 yang akan mendapatkan hadiah. Bagi yang lolos kurasi nanti akan diterbitkan dalam buku kumpulan dongeng fabel. Mungkin itu karena waktu sudah cukup malam, masih ada materi dan juga nanti ada diskusi. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya, Mas Indra. Nah, teman-teman nanti ikuti materinya sampai selesai ya, supaya bisa ikutan lomba dan bisa lolos kurasi, siapa tahu bisa menang hadiah ke Korea. Nah, baik,
Berikutnya adalah penyampaian materi dari narasumber, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil narasumber kita malam hari ini. Mohon izin untuk share screen. Ya, narasumber malam hari ini adalah Mas Ali Muakhir. Beliau adalah penulis cerita anak sekaligus konsultan penerbitan yang bergelut di bidang penerbitan sejak tahun 2000. Telah menulis 333 judul buku, salah satu penggagas lahirnya buku novel komik KKPK, Princess Islami, Restorasi Cerita Rakyat untuk Anak, dan Digibook Islami. Mas Ali juga aktif sebagai mentor di bidang kepenulisan, mengelola kelas menulis winner class dan paber class, juri berbagai lomba kepenulisan, konsultan penerbitan, dan mensiarkan literasi bacaan anak melalui forum penulis bacaan anak Paberland. Yang saat ini sudah memiliki member kurang lebih 21 member terdiri dari penulis, ilustrator, editor, desainer, layouter, pendidik, pemerhati, dan pegiat literasi bacaan anak lainnya. Pengalaman kerja beliau, saya akan bacakan beberapa di antaranya. Direktur Forum Penulis Bacaan Anak Taberland tahun 2021 sampai 2023 dan menjadi konsultan penerbitan hingga sekarang. Ini dia pengalaman beliau sebagai konsultan penerbit, saya akan bacakan beberapa di antaranya. Di tahun 2011, penerbit Syamil Book mendevelop 20 ensiklopedia pariwisata Indonesia untuk Kementerian Pariwisata RI, mulai dari konsep naskah, konsep ilustrasi, mengkurasi ilustrasi, desain, dan layout hingga siap cetak. Nah, beliau juga memiliki banyak pengalaman sebagai juri. Beberapa di antaranya saya akan bacakan di tahun 19. Nah, di Balai Bahasa Jawa Barat sebagai Dewan Juri Sayembara Penulisan Bahan Literasi kategori SD membaca dini. Kemudian penghargaan di dunia perbukuan saya akan membacakan beberapa di antaranya. Di tahun 2019 dan 2020 terpilih sebagai penulis bahan bacaan literasi GLN Kemendikbud dan di tahun 2023 terpilih sebagai penulis sayembara penulisan cerita anak berbahasa daerah untuk bahan penerjemahan tahun 2023. Dan ini dia penghargaan di dunia kepenulisan. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Di tahun 2022 menjadi pemenang satu Digital Content Competition BI kategori komik. Ini dia penghargaan di dunia content writer. Ada di tahun 2020 juara satu blog competition Financial Freedom in Digital Era. Kemudian di tahun 2021 juara satu kompetisi menulis berani wujudkan mimpi BRI HIPWI. Dan di tahun 2022, 10 pemenang traveling ke Likupang bersama Kemenparekraf. Banyak sekali skrip video, buku anak juga yang sudah diterbitkan. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Ada novel Anak Matahari Kecil, novel Anak Ramuan Eyang Sinyo, kemudian buku remaja Nomik Si Olin Selalu di Hati, Nomik Si Olin Berdebar-debar. Nah, sudah tidak sabar tentunya untuk mengikuti kelas bersama Mas Ali. Tidak akan berlama-lama, saya akan memanggilkan narasumber kita malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ali Muakhir. Oh, belum dijadikan co-host rupanya. Minta tolong Mas Indra, Mas Ali dijadikan co-host dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Gimana malam. kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak Ah, Mbak Dian, Mas Indra dan teman-teman. Bulan lalu kita ketemu ya Mbak Dian ya. Sekarang ketemu betul. lagi. Ya, jangan bosan ya Mas, ketemu saya terus. Jangan bosan juga sama saya Mbak Dian ya. Enggak. Iya. eh, Kemarin baru menentukan juara satu 2 3 sama harapan yang acara bulan lalu Mbak Dian. Ya, Dan saya share dulu ya sambil ngobrol ya Mbak Dian bentar biar siap. enak. Oke. Apakah sudah terlihat, Mbak Dia? Masih Oh, OTW belum ya. kayaknya ya. Masih oke. Nah, sudah terlihat, Mas. Udah ya. Iya. Bentar.
Ini agak full kayaknya memori laptop saya. Ya, jadi bulan lalu kita eh, temanya liburan kalau nggak Liburan. salah ya, liburan ya. Dan kemarin saya senang banget Mbak Dian karena eh, nggak semua sih, tapi juaranya itu udah layak muat di majalah Bobo, Mbak Dian. Menurut saya ya, karena bagus banget, karena bagus banget. So ngomong juga ke Mas Indra, nanti kalau 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 memungkinkan ke depan yang juara satu ini dikumpulkan saja jadi satu buku yang mungkin nanti akan jadi referensi teman-teman yang akan ikut lomba nulis dengan hadiah ke Korea. Keren Gitu, tuh. Mbak Dian. Iya. Baik, makasih Mbak Dian, Mas Indra, dan teman-teman. Hari ini kita ngomongin tentang fabel ya, cuma bedanya sekarang temanya adalah kearifan lokal. Kenapa kemudian saya memilih menulis fabel dengan tema kearifan lokal? Karena selama ini ketika kita ngomongin kearifan lokal, jarang banget Mbak Dian yang ngomongin fabel gitu. Padahal itu hal yang sangat dekat gitu ya. Ya. Artinya begini, ketika kita ngomongin kearifan lokal digabungkan dengan misalnya nih binatang yang ada di lokasi tersebut, itu kan makin kuat jadinya ya, makin kuat gitu. Contoh misalnya kayak saya pernah nulis tentang aduh siapa lupa ya, kera khas Jawa Barat lah ya, eh, khas kera khas Jawa Barat, kemudian digabungkan dengan salah satu kearifan lokal, alat musik kearifan lokal di Jawa Barat. Seperti itulah kira-kira lah. Gitu Mbak Dian, saya mulai Mbak Dian ya. Ya, Oke, silakan. ada apa saja kah? Nah, perkenalkan tadi ya, udah panjang banget tadi Mbak Dian mengenalkannya. Mudah-mudahan nggak bosen ngenalin saya Mbak Dian ya. Nah, ada apa aja? Ada 4 hal teman-teman yang malam ini akan saya share. Yang pertama, mengenal cerpen anak. Yang kedua, mengenal fabel. Yang ketiga, mengenal kearifan lokal. Dan yang keempat, bagaimana menulis cerita anak. Saya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Jadi, selama ini kalau acara sama si publishing, itu kita nulisnya cerpen teman-teman ya. Cerita pendek dengan berbagai macam tema. Dan malam ini temanya adalah fabel, cerita binatang dengan kearifan lokal. Jadi teman-teman fokus di sini aja, nggak usah ngomongin tentang picture book, nggak usah ngomongin novel gitu kan, nggak usah ngomongin yang lainnya. Fokus aja ke cerpen, cerpen anak. Yang ini juga nanti eh, di dilombakan dengan hadiah Korea yang temanya impian kalau nggak salah. Impian bener ya? Nanti kita cek lagi deh. Seperti itu teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Kita kenal dulu teman-teman ya, karena kalau kita nggak kenal, maka kita nggak akan bisa nulis, percaya banget ya. Yang pertama, mengenal cerpen anak. Cerpen anak adalah karya sastra anak yang biasanya bercerita tentang satu tokoh yang mengalami konflik dan menyelesaikannya. Teman-teman ya, fokus satu tokoh. Boleh 3 sih, boleh, tapi yang keduanya hanya pemeran pembantu saja, bukan pemeran utama. Jadi teman-teman kalau nulis cerpen apapun ya, mau tema apapun, usahakan fokus pada satu tokoh. Fokus pada satu tokoh supaya supaya teman-teman ketika menulis pun maksimal gitu. Nggak kemudian berpikir untuk mengelola nggak berpikir untuk mengeksplorasi lagi tokoh yang lainnya. Karena kan pendek cerpen itu kan. Cuma 3 sampai mungkin kalau untuk buku mungkin 3 sampai 7 halaman ya. Gitu. Itu pun udah terlalu panjang untuk cerpen anak. Kemudian apa ciri-cirinya? Nah, ini nih teman-teman. Ciri-cirinya adalah dari si panjang. Cerpen anak biasanya berkisar 1 sampai 7 halaman dan tidak memerlukan banyak waktu untuk membaca. Jadi teman-teman bayangin ketika nulis cerpen, karena ini untuk buku, jangan satu-satu teingnya, jangan hanya 1 halaman, 3 lah.
Pelit amat. 3 atau sampai 5 halaman cukup saya rasa supaya nanti bukunya nggak terlalu tebal juga. Karena kan juga nanti satu buku bareng-bareng ya, bareng-bareng. Yang kedua, cirinya adalah fokus. Cerpen anak fokus pada satu tokoh dan satu aspek cerita. Kalau kita ngomongin tentang tokoh A, ya tokoh A saja. Kalau kita mau ngomongin satu cerita A, ya satu cerita aja gitu. Yang kemarin misalnya, saya spill dikit ya, yang juara tuh. Yang juara tuh dia ada seorang anak, dia itu liburan nggak jauh-jauh dari rumahnya gitu. Tapi dia mengalami satu kejadian yang luar biasa banget gitu kan. Ketika dia Jadi dia ceritanya ikut ini Kak Dian, Mbak Dian, ikut liburan di tempat kerja mamahnya kalau nggak salah ibunya. Jadi ibunya itu jadi pengasuh seorang nenek. Tuh kan jarang kan, itu kan profesi yang jarang banget kan di Indonesia kan. Nah ternyata pada saat itu ada kejadian yang luar biasa. Eh, si nenek itu ada pencurian lah, kira seperti itu. Gitu kan fokus banget kan satu tokoh yang kemudian mengalami kejadian akan ada pencurian di rumah itu aja, nggak ngomongin hal yang lain gitu. Kalaupun nanti ada polisi, ada apa, itu kan hanya bagian dari rentetan plot kan yang tujuannya sama gitu, tujuannya ke tokoh itu dan aspeknya itu. Yang ketiga, alur cerpen anak memiliki alur tunggal dan lurus teman-teman. Jadi bukan flashback. Mungkin ada bukan flashback ya, tapi kayak apa sih, kayak semacam eh, ingatan. Oh, saya menangis karena saya ingat ayah gitu contohnya ya. Itu apa istilahnya? Saya lupa dalam fiksi. Itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian alurnya alur mundur yang lama banget gitu kan ke belakang, nah itu bikin anak akan bingung gitu. Jadi salah satu cirinya adalah cerpen anak memiliki alur tunggal dan lurus. Nggak boleh belok-belok, nggak boleh kayak jalan dari Bandung ke Bogor gitu kan. Jadi pakai tol aja. Oke, berikutnya. Ciri berikutnya adalah tokoh. Tokoh cerpen anak sederhana. Perwatakannya dilukiskan singkat dan tidak mendalam. Jadi nggak perlu hanya ngomongin matanya saja sampai 3 paragraf gitu misalnya ya. Atau hanya ngomongin rambutnya saja sampai 5 paragraf gitu. Nggak begitu juga. Cukup misalnya gini, matanya indah seperti bunga matahari. Kan asik gitu kan. Nggak perlu berpanjang-panjang gitu. Atau misalnya jalannya jalannya lurus seperti kereta api misalnya. Itu nggak masalah juga gitu kan. Nggak perlu kemudian dijelasin sangat detail. Kakinya jenjang, jalannya apa setapak-setap dan sebagainya gitu. Ya teman-teman ya cukup dijelaskan dengan sederhana, singkat dan tidak usah mendalam. Masalah yang dihadapi tokoh relatif sederhana dan tidak terlalu berbelit-belit. Kita boleh ngomongnya tentang detektif, kita boleh ngomongin tentang pencurian, tapi yang proporsional gitu. Kalau bulan lalu saya bilang ya, kalau misalnya kalau misalnya seorang anak melihat pencurian, ya cukup dia kasih tauin orang tuanya misalnya gitu kan, ada pencurian. Cukup begitu, nggak kemudian si anaknya sampai ke kantor polisi lah, bikin bikin laporan sangat detail, nggak perlu seperti itu gitu. Yang keenam, bahasa. Bahasa cerpen anak memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kita boleh sih teman-teman, kita boleh bersastra ya, tapi ya
tidak kemudian terlalu berlebihan juga gitu. Kalau saya dulu ketika nulis cerpen selalu begini mengandaikannya. Dia baik hati seperti peri apa gitu. Misalnya seperti contoh ya, contohnya seperti itu. Jadi nggak perlu kemudian berbelit-belit sampai kemudian si anak apa namanya mengerutkan kening dan sebagainya gitu. Senyumnya lebar seperti nampan misalnya, kan nggak masalah juga kan kayak gitu kan. Ada lucunya juga, ada sastra sedikit aja ya sastranya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian setelah kita mengenal cerpen, kita mengenal fabel. Fabel adalah cerita fiksi yang menggunakan hewan sebagai tokoh utama. Ada sih teman-teman yang memberikan, ada eh, penulis yang memberikan definisi bahwa fabel itu cerita yang menggunakan tokoh binatang dan selain binatang gitu. Itu nggak masalah juga, cuma yang dimaksud di sini adalah fabel menggunakan hewan ya teman-temannya, fokus menggunakan hewan, bukan menggunakan yang lainnya, bukan menggunakan sepatu, bukan menggunakan tas, bukan menggunakan gelas, bukan menggunakan handphone dan sebagainya gitu. Tapi tokohnya adalah fokus ke hewan sebagai tokoh utama. Berikutnya, ciri-ciri fabel teman-teman. Ini penting ya, teman-teman ya. Oh ya, nanti dibagi kok ininya PPT-nya teman-teman ya. Tapi kalau mau nulis nggak apa-apa juga. Saya termasuk gini, saya cara belajarnya itu kinestetik, Mbak Dian. Jadi saya pasti nulis walaupun kemudian nggak bisa dibaca gitu. Tapi itu cara paling efektif supaya nyangkol gitu kan di kepala. Ciri-ciri fabel yang pertama adalah tokoh fabel adalah hewan yang bisa berbicara dan memiliki kepribadian dan perilaku seperti manusia. Karakter tokoh bisa baik, jahat, sombong, dermawan, licik, dan pendendam, dan sebagainya ya. Jadi silakan saja eksplorasi teman-teman mau bikin tokoh seperti apa. Yang kedua, tema fabel biasanya berhubungan dengan keadaan sosial. Kemarin saya nulis ya tentang, boleh Mbak Dia, tentang Boleh silakan. tukang kayu yang apa? Yang Hmm, sombong ya? Apa? Yang memotong, serakah. ya, motongin pohon ya, Mas Iya Arya. betul. Tukang kayu yang serakah gitu. Itu kan fabel sebetulnya ya. Karena ada tokoh hewan, ada tokoh orang juga gitu. Nanti bisa lihat lah teman-teman di Instagram saya. Yang ketiga, ciri-ciri fabel adalah alur fabel sederhana, singkat dan bergerak cepat. Fabel menggunakan alur maju dan rangkaian peristiwa yang digambarkan dengan kejadian sebab akibat gitu. Jadi meskipun terserah teman-teman boleh nanti 3 halaman, boleh 5 halaman, tapi tetap ya dengan bahasa yang sederhana, dengan tokoh yang jelas, masalahnya yang jelas, ringkas cara menyelesaikan masalahnya jelas, kemudian penutupnya juga jelas. Kemudian, nah, ciri-ciri fabel berikutnya adalah konflik dalam fabel ringan dan diambil dari kehidupan manusia. Fabel biasanya memiliki bagian komplikasi yang berisi konflik utama dan bagian resolusi yang berisi penyelesaian konflik. Agak belibet ya bahasa saya ya. Kemudian fabel biasanya menggunakan latar belakang alam seperti sungai, hutan, gunung, kebun atau laut. Tapi kalau teman-teman mau nulis fabel dengan cerita latar latar cerita kota juga mangga nggak apa-apa gitu ya. Kalau menggunakan alam akan lebih baik lagi, tapi kalau mau dengan menggunakan kota juga nggak masalah. Kemudian ciri-ciri fabel berikutnya adalah fabel seringnya menggunakan sudut pandang orang ketiga.
Kenapa? Karena lebih mudah teman-teman, lebih mudah si penulis mengeksplorasi si tokohnya gitu. Karena kalau orang pertama, contoh misalnya aku dan aku adalah seekor kelinci misalnya. Kan kalau nggak dijelaskan susah ya. Ya, walaupun kita tahu bahwa aku adalah seekor kelinci misalnya. Cuma akan sangat baik kalau akan sangat mudah dipahami kalau dengan sudut pandang orang ketiga karena bisa menjelaskan nanti eh, si A adalah seekor kelinci yang tidak pernah melompat misalnya. Contoh ya, contoh aja gitu. Itu kan lebih mudah dibandingkan kita aku seekor kelinci yang jalannya tidak pernah melompat gitu. Misalnya gitu kan. Akan lebih enak dengan sudut pandang orang ketiga. Oke, berikutnya. Kalau nggak salah ada 21 slide sih Mbak Dian, jadi nggak panjang-panjang. Ciri fabel berikutnya adalah menggunakan kalimat naratif atau kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Sebagaimana cerpen biasanya teman-teman ya. Kemudian ciri fabel berikutnya adalah opening fabel biasanya singkat dan langsung. Paragraf awal memperkenalkan tokoh, latar tempat dan waktu. Contoh ya, nah seperti itu gitu. Jadi langsung. Contoh misalnya ada seorang tukang kayu. Nah, contoh ya, itu kan langsung. Jadi nggak berbelit-belit gitu kan, nggak pada suatu hari di tengah hutan ada seorang tukang kayu yang sangat serakah. Nggak masalah juga, tapi eh, akan sangat baik kalau langsung. Pesan fabel biasanya memiliki pesan moral yang mudah dipahami anak-anak. Meskipun begini juga teman-teman ya, ketika contoh misalnya, saya sering menulis cerpen yang humor ya, tapi saya berusaha untuk anak mikir dulu gitu, mikir dulu, baru kemudian, oh lucunya di sini. Kenapa? Ada tujuannya teman-teman. Tujuannya adalah supaya eh, pesannya itu tersimpan dengan dalam gitu. Nggak kemudian hanya sekedar ketawa-ketawa lewat gitu kan. Kan sayang ya. Karena nulis nulis humor itu nggak mudah buat saya. Oke, sekarang kita ke mengenal kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu daerah atau komunitas. Yang kedua, kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus yang ada di sebuah daerah gitu. Kearifan lokal dapat juga berupa strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Memang ini agak berat sih bahasanya ya, agak berat juga pemahamannya gitu. Nanti saya akan coba membandingkan supaya mudah dipahami. Apa sih bedanya kearifan lokal dengan kebudayaan lokal misalnya? Mungkin nanti akan lebih mudah nih teman-teman memahaminya gitu. Kemudian berikutnya, kearifan lokal dapat mencakup berbagai aspek kehidupan. Contoh misalnya sistem sosial, teknologi tradisional, kepercayaan, atau ada nilai-nilai budaya yang unik bagi komunitas tersebut. Mulai kebuka ya teman-teman ya. Kearifan lokal berperan penting dalam menjaga identitas budaya, memperkuat ikatan sosial, dan mempertahankan keseimbangan dalam alam. Ini makna kearifan lokal, teman-teman. Nah, tadi saya bilang, bagaimana sih menulis cerpen fabel dengan tema kearifan lokal? Yang pertama tentukan ide teman-teman ya. Cari ide yang sesuai dengan tema. Temanya adalah fabel kearifan lokal. Temanya adalah menulis cerpen fabel
dengan tema kearifan lokal. Ide sebisa mungkin sudah mencakup apa? Tokoh, masalah, cara penyelesaian, rintangan, dan penyelesaian itu sendiri gitu. Yang pertama cari ide teman-teman. Silakan berpikir, silakan mencari referensi, silakan banyak riset. Ini penting teman-teman. Bahkan saya kalau mau nulis apa mini cerpen mini ya, fiksi mini pun saya tetap baca referensi teman-teman ya. Nggak asal loh teman-teman, supaya nanti hasilnya benar gitu. Yang kedua, tentukan tokoh. Cari tokoh seekor binatang yang sangat khas di daerah di Indonesia. Kalau bisa, supaya banyak kearifan lokal yang ditulis. Jadi kalau bisa di Indonesia lah teman-teman, jangan di luar lagi gitu kan. Karena banyak banget kok. Banyak banget kearifan lokal di Indonesia gitu. Teman-teman ada yang lihat ini nggak? Kemarin tuh kan ada pentas tuh ada pentas kebinekaan ya. Itu kan keren banget teman-teman. Jadi kalau kita lihat itu tuh Indonesia tuh benar-benar kaya banget gitu kan, kaya banget. Yang berikutnya adalah tentukan setting. Nah, bangun sebuah setting cerita yang lokalitasnya kental supaya ceritanya lebih hidup dan meyakinkan. Kemudian yang berikutnya adalah buat alur. Buat alur cerita yang sederhana dengan plot cerita, menentukan sudut pandang, dan membuat ending yang menarik. Kalau sudah ketemu ide, cari tokohnya, rumuskan settingnya, baru kemudian bikin alurnya. Nah, setelah keempat hal ini didapat, silakan buat sinopsis. Ringkasan cerita untuk ringkasan cerita dari cerita yang akan kita tulis. Ringkasan ini penting teman-teman supaya cerita yang kita tulis tetap fokus. Jadi tujuannya ya untuk fokus ini supaya teman-teman ketika nulis cerpen nanti tidak kemana-mana teman-teman. Oke, nah ini kemudian apa sih bedanya kearifan lokal dengan budaya atau tradisi lokal? Saya perlu memberikan ini teman-teman ya, karena terkadang teman-teman confused, bingung. Apa sih bedanya kearifan lokal? Jadi ketika saya ngomongin kearifan lokal, lagi-lagi yang ditulis adalah kebudayaan, tarian. Ada sih hubungannya, tapi itu hanya bagian, itu hanya salah satu cara memunculkan kearifan lokal, teman-teman. Oke, baik. Kearifan lokal adalah kearifan menyajikan cara pandang masyarakat pada isu berdasarkan nilai-nilai di masyarakat yang luhur. Ini kearifan lokal, teman-teman ya. Bedanya, kalau budaya atau tradisi lokal, kebudayaan lokal lebih mengarah pada produk kebiasaan yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Mudah-mudahan paham teman-teman ya. Saya agak kesusahan ketika merumuskan perbedaan ini. Tapi kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi kalau kearifan lokal itu nilainya, kalau budaya itu caranya gitu. Cara mencapai nilai itu gitu. Nanti saya akan coba contohkan ya teman-teman ya. Jadi kearifan lokal itu menyajikan cara pandang masyarakat pada isu berdasarkan nilai-nilai di masyarakat itu yang sementara kalau budaya atau tradisi lokal, kebudayaan lebih mengarah pada produknya. Contoh apa ya? Contoh yang paling simpel. Oke, contoh yang paling simpel di Bandung itu ada yang namanya awuk, Mbak. Jadi di kue awuk bentuknya seperti tumpeng, bahannya dari apa namanya, beras yang ditumbuk, yang dikukus sama gula Jawa. Nah, nanti setelah jadi
di pinggirnya tuh dikasih macam-macam tuh. Ada kue berwarna-warni gitu. Itu kan salah satu makanan ya yang ada di Jawa Barat. Itu tuh produk, itu produk. Nah, kearifannya apa? Ya di maknanya bahwa eh, makna dari makna dari kue itu adalah zaman dulu ya. Kenapa ada kue itu? Itu untuk menghormati leluhur katanya. Untuk untuk menghormati leluhur. Nah, kenapa bentuknya seperti gunung? Karena leluhur Jawa Barat itu ya memang tinggal di gunung-gunung gitu. Itu kearifan lokalnya seperti itu. Kemudian kenapa dikelilingi oleh kue-kue yang lainnya itu menandakan gotong royongan gitu. Itu contohnya ya. Contoh yang lainnya nanti kita cari sambil jalan. Oke, berikutnya supaya nggak berlama-lama. Nah, ini teman-teman contoh ya. Contoh kearifan lokal. Nah, ini sangat jelas nih teman-teman. Di Sunda itu ada botram, ada serentahun, ada tembuni, ada munggahan, ada hajat laut, ada ngadulang, ada nejrak bumi gitu. Kemudian di Jawa Barat juga ada cingcowong. Nah, ada sebuah upacara yang bertujuan untuk memohon hujan. Di Pulau Nias ada lompat batu. Di Sulawesi Selatan ada akudu-kudu. Contoh ya, sebuah tradisi yang dilakukan setelah panen padi untuk bersyukur kepada Yang Maha Esa. Kemudian ada tradisi sekolah. Nah, ini yang paling mudah nih. Pakaian batik untuk hari tertentu, upacara adat sebagai pembukaan tahun ajaran baru, pembelajaran seni dan budaya lokal, gotong royong dalam kegiatan sekolah, dan pembelajaran di alam. Itu contoh tradisi ya, contoh kearifan lokal teman-teman ya. Kemudian kalau contoh budaya lokal, nah ini lebih ke sini, upacara adat. Karapan sapi adalah upacara adat yang di Madura. Ada kesenian nih, ada wayang kulit, angklung, keris, batik, dan sebagainya gitu. Rumah adat ya, contoh lagu daerah juga termasuk tuh budaya lokal. Pakaian tradisional, kemudian tari-tarian ya, tari pendet, tari yang berasal dari Bali dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan dari contoh ini teman-teman makin paham ya tentang kearifan lokal. Nah, ini contoh nih teman-teman. Ini contoh binatang lokal. Kita sampai nyari ini teman-teman. Atau endemik ya. Ada primata misalnya ada orangutan, ada tersius, ada monyet kedi, ada monyet hitam, ada monyet bekantan gitu. Kemudian ada reptil juga ada komodo, ada badak Sumatera dan badak Jawa gitu. Itu reptil bukan ya? Bukan ya. Ada burung, jalak Bali, burung maleo, burung cendrawasih, burung merak dan sebagainya. Dan yang lainnya lah ya, yang Kalimantan. Ya, itu bisa nanti teman-teman silakan yang di daerahnya ada apa namanya ada binatang endemik, silakan boleh ditulis menjadi tokoh utama dalam cerpen yang akan ditulis teman-teman. Nah, mau nulis fabel dengan tema kearifan lokal, yang pertama adalah pahami terlebih dahulu tentang cerita anak, tentang fabel dan kearifan lokal. Kemudian cari ide kearifan lokal yang menarik dan jarang ditulis. Cari binatang sesuai dengan lokasi cerita. Ikuti cara menulis fabel, tema kearifan lokal yang sudah dipaparkan tadi. Tulis hingga selesai dan jangan lupa edit terlebih dahulu sebelum dikirim ke penerbit atau sebelum diikutkan ke lomba. Itu saja mungkin Badian. Nggak mau. Nah, sorry. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Ali untuk materinya malam hari ini. Ya tadi ya, kearifan lokal. Ternyata Indonesia tuh kaya sekali budayanya, banyak sekali yang bisa kita tulis, apalagi teman-teman berada di lingkungan tempat atau kota yang berbeda-beda. Jadi saya ngebayangin kalau nanti teman-teman bisa lolos kurasi kemudian jadi satu buku pasti sangat berwarna-warni ya. Tadi ada dari Bali, ada yang dari Kalimantan, ada juga dari Aceh, dari Purbalingga, tadi Jawa Jawa Timur juga cukup banyak dan dari Garut segala macamnya. Kalau masing-masing teman-teman menulis tentang kearifan lokal masing-masing pasti keren banget. Nah, berhubung malam hari ini, oh ini kita tentang kearifan lokal ya. Jadi siapkan langsung riset nih habis ini kearifan lokal apa yang ada di daerah yang Bapak Ibu atau teman-teman miliki. Nah, dari tadi sudah ada yang sudah raise hand nih Mas Ali, kita langsung saja untuk tanya jawab ya. Boleh, monggo, Mbak Dian. Ada Mbak Asmi Hasmiaton nih. Tadi waktu materi juga sudah langsung raise hand nih. Silakan. Oke. Halo, selamat malam. Mana nih? Oke, tidak muncul suaranya. Baik, kita ke ada Pak Rahmat. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Rahmat dari Parigemotong, Sulawesi Tengah. Apakah kita pernah bersua, Pak Rahmat? Ya, di Balai Bahasa. Oke, aduh ketemu lagi di sini. Terima kasih. Alhamdulillah, sehat Bapak. Alhamdulillah sehat, Pak Rahmat. Jadi intinya kita ada dikatakan satu toko, berarti satu hewan begitu. Betul, Pak Rahmat. Lanjut, jumlah halamannya 1 sampai 7. Iya, betul. Bisa ada gambaran atau contoh sedikit bagaimana itu? Satu sinopsis. Terima kasih, Pak. Oke, Mas. Pak Rahmat kayaknya kalau mau contoh bisa cek ke IG saya ya, kayaknya ya. Insya Allah, ya. Ya. Nanti cek aja ada beberapa ada cerita fabel yang saya tulis di sana gitu. Tapi kalau misalnya memang perlu contoh di sini ya, contoh ya. Kemarin tuh saya keidean buat ada satu, oh iya, burung rangkong. Ya, itu kan ada satu aktivitas burung rangkong yang jarang diketahui oleh orang. Jadi burung rangkong itu ketika mereka sudah bertelur, tapi ini jangan ditulis teman-temannya ini ya, nanti sama semuanya. Ya, ya. Burung rangkong itu ketika mereka sudah bertelur di dalam apa namanya, di dalam pohon, nanti betinanya itu akan mengerami telurnya dan ditutup selama 2 bulan, mengasingkan diri, menutup diri di dalam sarangnya gitu. Dan yang jantannya nanti yang akan suplai makanan sampai kemudian anaknya itu menetas ya. Itu contoh yang betul-betul memang cerita binatang benar-benar gitu. Nah, untuk yang ini nanti silakan teman-teman kombinasikan saja. Contoh misalnya bagaimana seekor lutung menari, contoh ya, menari dengan gerakan yang benar dan dia paham arti gerakannya gitu contohnya. Gitu, Pak Rahmat. Mudah-mudahan ketangkep Pak Rahmat ya. Ya,
Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Rahmat dan kita ke penanya berikutnya. Ada Mas Askar Aji, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apakah ini seorang AI? Bukan, saya itu dulu mahasiswanya siapa ya? Pak Siapa? Wahid BS, itu dosen UMP tapi Pak Purwokerto. Jadi dekat dengan FIP yang gini. Oke. Oke, Monggo. Pak Ali. Saya beberapa kali mengikuti apa namanya? Mengikuti pelatihan yang dengan ini, dapat ilmu banyak. Saya juga sebagai guru, juga sebagai penggerak literasi di sekolah saya juga baru mendirikan komunitas penulis cerpen Pak untuk anak tingkat SMA gitu. Nah, saya mau tanya Pak untuk terkait ini nanti yang tampil kearifan lokal itu maksudnya nanti di cerita anak ini kita akan mengangkat tentang apa seperti itu Pak Ali. Jadi kan misalkan nanti tempat saya itu ada kearifan lokal, contohnya apa ya? Oh ini ada budaya-budaya yang memang di luar itu tidak ada yang sama seperti itu. Misalkan saya mau mengangkat itu tapi dalam bentuk fabel itu bagaimana nih Pak Ali? Saya masih masih bingung tadi sudah mengikuti dari awal sampai akhir itu, tapi saya belum nemu intisarinya seperti itu Pak Ali. Ngoten Pak Ali. Oh ya. Eh mungkin nanti ini, Mas. Mungkin nanti kan ini materi dikasih ya. Mungkin ntar pahami lagi aja. Karena emang tidak mungkin langsung paham dalam cuma waktu 2 jam ya kita ketemu di sini gitu. Jadi yang nanti akan kita tulis adalah teman-teman silakan nulis cerpen. Mungkin lebih tepatnya dongeng kali ya. Dongeng karena fabel kan. Fabel dengan tema kearifan lokal gitu. Eh, Contohnya banyak sebetulnya. Kalau teman-teman mau eksplorasi ya, bisa cari dari buku-buku GLN misalnya di apa di Badan Bahasa itu juga banyak banget. Kalau yang saya contoh yang sering saya kalau buku saya yang sering saya contohkan yaitu yang aduh saya lupa namanya siapa ya. Surili ya. Ada seekor surili, ada seekor kera surili. Itu kan kera yang khas Jawa Barat kan. Nah, saya akan mengenalkan seruling Jawa Barat ya, mengenalkan seruling Jawa Barat. Apa sih bedanya seruling Jawa Barat dengan yang lainnya? Kemudian tokohnya adalah Surili. Itu contoh yang sangat simpel ya yang pernah saya tulis gitu, Mas. Mas Sekar Aji, Mas Askar Aji. Iya Pak, Gitu Mas itu Askar ya. namanya. Ah, ya. Mudah-mudahan ketangkep Nah, ya Mas ya. Kalaupun belum ketangkep nanti baca lagi PPT-nya seperti apa. Tapi yang saya bayangin dalam buku ini nanti kebayang nggak sih kalau saya baca nih ada monyet misalnya eh, melakukan sebuah tarian contoh ya, contoh tadi nari jaipong lah atau nari serimpi dan sebagainya gitu. Contohnya seperti itu. Mudah-mudahan nggak makin untuk pusing ya. alhamdulillah tidak Pak. Untuk ini Pak, saya untuk bantuannya kearifan lokal itu kan banyak ya, dari segi budaya, dari segi ya, mungkin adat istiadat, terus dari segi yang tidak diketahui banyak orang, misalkan tempat atau lokasi, itu kira-kira untuk yang mungkin ini mau tanya untuk cer, cerpen anak ataupun tablet ini, kira-kira nanti misalkan saya mau mengambil tokoh buaya seperti itu. Buaya kan tidak mungkin yang ada di gunung kan Pak. Soalnya tempat saya itu kearifan lokalnya itu adalah
pegunungan, serta di sana ada sebuah budaya yang memang tidak dimiliki oleh eh, tempat lain walaupun berada di Jawa seperti itu. Ya, kalau kalau bisa binatangnya binatang yang dekat di daerah sana aja, Mas. Mungkin lutung sarung atau apa, mungkin itu salah satu contohnya ya. Ya, contohnya monyet atau apalah. Mas Sekar tinggal di mana? Saya tinggal di Pegunungan Magelang, Pak Ali. Pegunungan apa? Pegunungan Merbabu yang ada di Magelang. Oh, Magelang. Oh, apalagi Magelang banyak lah. Nah, ya, semakin binatangnya semakin dekat dengan daerahnya semakin baik. Karena kan lebih mudah ya eksplorasinya. Gitu, Mas Haji. Terima kasih. Ya, Pak Ali, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Askar Aji yang sudah bertanya. Nah, sekarang ke kolom chat 1 ya. Tadi ada beberapa sih Mas yang menanyakan dengan pertanyaan serupa dari Mbak Ratna, Mbak Fatima, Mbak Giatri tentang perbedaan yang jelas antara budaya lokal dan kearifan lokal. Apakah eh, bedanya seperti apa gitu? Silakan Mas. Oke. Tadi ada kan ya di materi ya? Nah, Sebentar. jadi kayak mungkin tadi agak kesulitan membedakan yang jelas gitu. Kearifan lokal dan Ya, budaya. Ada 3 penanya dengan pertanyaan yang hal yang serupa. sama ya. Ya, Ini bedanya ini, teman-teman. Jadi kalau kearifan lokal itu eh, kontennya mungkin ya, eh konteksnya, apa? Kontennya bener? Atau konteksnya Mbak Dian? konten ya. Kalau Eh, yang eh, budaya, eh, eh eh, ya konteks betul, konteks sih. Konteks konteks ya, konteks. Nah, karena konteksnya. cara pandangnya ya. Ya betul, cara pandangnya. Jadi kalau kearifan lokal itu konteksnya, kalau budaya itu kontennya. Bisa dicontohin nggak nih Mas Ali? Misalnya kalau kearifan lokal tuh contohnya yang apa, kalau budaya tuh yang apa? eh Budaya, contohnya eh misalnya apa ya? Banyak banget sih sebetulnya sih. Saking banyaknya jadi bingung. Adat, adat istiadat itu Sebentar, maksudnya apa? sebentar. Contoh misalnya gini. Tadi yang paling simpel ya, di sekolah misalnya. Kan ada tuh kearifan lokal di Jawa Barat itu kalau sekolah tiap hari Kamis dia harus pakai baju Sunda. Ya. Nah, kenapa pakai baju Sunda? Karena 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi tidak serta-merta, oh ya aku pakai baju Sunda supaya ganteng, supaya berbeda dengan yang lain, bukan seperti itu gitu. Tapi dia paham gitu. Atau contoh misalnya batik, contohnya batik ya. Batik Megamendung. Ada tuh di contoh di Instagram. Kalau misalnya ada seorang anak dia itu beli beli batik Megamendung, kemudian di sana dia mengetahui apa arti Megamendung. Ternyata Megamendung adalah eh, apa sih? Megamendung artinya mengharap, artinya adalah doa mengharapkan supaya di Cirebon itu sering hujan. Nah, mengharapkan supaya di Cirebon itu sering hujan itu adalah kearifan lokal. Bentuknya apa? Yaitu Megamendung itu gitu. Jadi memang bedanya tipis banget sih karena memang ada di dalam kebudayaan itu sendiri kan, Mbak Dian ya. Iya betul, betul. Gitu. Jadi kita nggak ngomongin dasarnya, gitu, nggak ngomongin dasarnya. Ini kalau teman-teman bisa paham ini, bisa loh nanti ikut gerakan literasi nasional.
Terima kasih. Mudah-mudahan ketangkep ya teman-teman ya. Kalau belum ketangkap ntar boleh tanya lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Ali. Nah, kalau belum ketangkap boleh langsung resend ya. Jadi enak banget nih diskusinya langsung. Karena kalau di kolom chat itu kadang sulit dipahami dari harus tergantung intonasinya gitu kalau saya bacain Iya. pertanyaannya. Kalau resen nih bisa langsung diskusi. Ada Mbak Azizah nih, silakan. Oh, langsung rame yang resen loh. Makasih Mbak Desi. Ya. Sama-sama. Eh, halo Kang Ali, mau Halo. nanya. Dari mana ini? Saya Aziza lupa. Saya Aziza dari Jakarta kok. Nggak, Oke, siap. saya mau nanya ini Kang, apa terkait kearifan lokal kan tadi bermakna nilainya ya, nilai dari suatu apa, nilai tradisionalnya. Nah, apakah kearifan lokal itu harus bernama atau tidak? Misalnya nih, kan kita tahu ya, misalnya contoh yang kalau kita beli nasi Padang, antara beli di rumah makan sama di luar berbeda. Ternyata kan kenapa sih dibungkus apa nasinya lebih banyak? Nah, apakah itu bagian dari kearifan lokal khusus dari suku Minang terkait kuliner mereka itu atau itu nggak bisa dibilang kearifan lokal? Saya masih agak bingung itu karena kan tadi kalau dari contoh-contoh yang di slide ini kan sebagian besar terkait dengan tradisi kayak Serentahun, Botrang dan sebagainya ya. Nah, untuk yang tidak bernama tapi kita tahu bahwa itu sebenarnya nilainya datang dari suku-suku tertentu. Contohnya kayak tadi kan ketika kita ke Resto Minang ternyata kalau dibungkus tuh nasi lebih banyak. Itu karena nilai-nilai yang mereka anut dari suku Minangnya. Nah, apakah itu bagian dari kearifan lokal atau cuma secara kebetulan aja karena itu muncul dari suku Minang tersebut ketika ada masalah yang katanya apa orang pas zaman kolonial tuh akhirnya dikasih biar buat makan bareng keluarga jadi lebih banyak nasinya atau gimana? Mungkin itu bisa dibantu untuk diperjelas lagi kah oleh Kang Ali. Terima kasih. Oke, makasih. Eh, kalau itu kayaknya kebiasaan ya, bukan tradisi ya. Itu. Kan kalau kita beli nasi Padang, kalau dibungkus lebih banyak dibandingkan kalau makan di tempat. Gitu ya Kak Aiza ya? Ya, betul. Kan terus katanya ada karena itu apa namanya suku Minang, apakah itu bisa termasuk bagian dari nilai-nilai kearifan lokal mereka gitu atau itu sebenarnya cuma apa ya ibarat pengetahuan yang dimunculkan karena isu tersebut gitu. Ya harus gini, harus dicek dulu kayaknya. Saya juga tidak bisa menjawab ya. Tidak bisa menjawab apakah itu kearifan lokal apa bukan, karena biasanya gini Kak Aziza, biasanya kalau kearifan lokal itu pasti ada filosofinya, ada sejarahnya dan sebagainya gitu. Bisa jadi itu memang kearifan lokal kalau kita nemu. Kalau kita nemu referensinya bahwa oh ternyata ada loh sejarahnya, oh ternyata ada loh filosofi dari kenapa kemudian kalau beli nasi Padang di bawah itu lebih banyak nasinya dan sebagainya gitu. Itu mungkin untuk menambah ini ya wawasan ya. Jadi ada sejarahnya, ada filosofinya, ada macam-macamnya lah. Makanya saya sering ngomong kalau ke teman-teman kalau mau nulis kalau kita mau nulis dengan tema tarian misalnya atau mau nulis tentang tema kuliner, sebisa mungkin baca sejarahnya, sebisa mungkin lihat makna filosofi dan sebagainya gitu. Gitu Kak Aziza. Hmm. Mudah-mudahan kejawab ya. Eh, Kang Ali boleh nambah dikit nggak? Boleh, mangga. Kadian, mohon maaf bisa slide-nya bisa agak dimajukan lagi kayaknya tentang yang setelahnya deh apa sebelumnya gitu. Yang tentang apa, Kak? Yang bagian katanya ada seragam sekolah apa gitu kalau nggak salah Oh, Nah, contoh ya. Oh, ya ini, contoh. ini. Nah, tadi kan kata Kang Ali kita perlu melihat lagi dengan sejarahnya ya. Nah, saya sempat melihat di sini dari yang sampel di tradisi di sekolah, misalnya pakaian batik untuk hari tertentu gitu atau pakaian adat untuk hari tertentu kayak tadi di Jawa Barat gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan
itu kan sebenarnya bagian dari aturan yang dibuat oleh pemerintahnya ya. Apakah itu memang yang kita lihat itu kenapa itu disebut sebagai sebuah kearifan lokal karena nilai dari pakaian daerahnya atau aturan yang dibuat dan dimunculkan untuk diterapkan di sekolah? Karena nilainya gitu. Jadi aturan itu ada karena melihat nilai-nilai yang memang perlu diajarkan ke anak-anak. Contoh itu ya, contoh yang paling simpel ya Kak Iza ya, pakaian Iya. adat itu gitu. Gitu Kak Oh, Iza. oke. Ketangkep ya? Ya, Ketangkep ya? ketangkap. Terima kasih ya, Kang Ali. Siap. Sama-sama Kak Iza. Baik. Nah, diskusinya seru ya. Mungkin ada yang ini nih. Jadi suaranya Kak. Oke, masih banyak sekali yang raise hand, jadi harap bersabar. Nanti yang di kolom chat akan saya bacakan setelah ini. Kita ke yang sudah raise hand dulu. Ada Mbak Nur Humaida, silakan. Baik, halo selamat malam Kak Ali. Malam. Dari mana Kak Nur? Perkenalkan saya Maida dari Kudus. Oke. Ya, untuk pertanyaan saya sih sebenarnya sih mungkin entah itu menyangkut tentang kearifan lokal atau budaya lokal saya kurang tahu. Tetapi dulu waktu saya kecil itu kan suka baca buku-buku dongeng tentang kancil terutama ya. Nah, waktu di cerita kancil itu kan ada tentang kancil itu beralasan kepada beberapa binatang yang mau memakannya atau mau memangsanya itu dengan mengandalkan, Nabi Sulaiman. Nah, entah itu, saya diminta untuk menjaga sabuk Nabi Sulaiman atau saya disuruh untuk meniup seruling Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Apakah itu masuk ke arifan lokal atau budaya lokal atau hanya sebagai apa seperti itu, Kak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Aduh, udah lama Kudus saya ya. Iya. Itu cerita bohong itu, Kak Nur. Oh, Itu iya. itu itu Hiburan ya? ya, jadi itu sama sekali nggak ada sejarahnya, sama sekali nggak ada filosofinya juga gitu. Jadi Oke. betul-betul memang si penulis, si pendongeng ya memang ingin menceritakan seperti itu aja gitu. Nggak sama sekali nggak ada lokalitasnya, sama sekali nggak ada kearifan lokalnya gitu kan. Begitu. Ya, Iya. iya. Untuk mungkin saya bisa menambahi yang mungkin tadi kearifan lokal pakaian batik tadi ya, Kak. Karena mungkin entah di Kudus saja atau di mana saja kurang tahu, tapi kalau di madrasah saya setiap tanggal 22 itu, diminta seluruh guru dan siswa-siswinya itu memakai, eee, apa ya, sarung. Ibaratnya itu sebuah penghargaan dari santri-santri yang berjuang ya, pada Hari Santri tanggal 22 Oktober, mungkin seperti itu saja. Oke, siap. Terima kasih Kak Nur Ya, terima tambahannya. kasih. Terima kasih. Ini saya masih scroll di kolom chat dan akan merangkum. Jadi yang sudah raise hand dulu aja sambil saya merangkum pertanyaannya karena mirip serupa gitu ya, biar sekalian gitu tanyanya sama Mas Ali. Iya, Oke, ada betul. Mas Mas atau ya Kak Andi aja deh. Kak Andi Astrawati silakan. Halo, Ya, halo. Halo. kedengaran suara saya? Kedengaran. Malam, Mbak Dian, Bang Ali. Saya ini dari jauh-jauh dari Sulawesi Tengah Wah, apa kita pernah ketemu? dan kita berteman di Facebook. Oke, siap. Silakan Kak Andi. Jadi alhamdulillah sekarang tuh saya tugas di salah satu daerah di Sulawesi Tengah. Nama kabupatennya Kabupaten Buol dan di sini tuh kaya banget budaya. Saya bukan orang sini tapi saya jatuh cinta gitu dengan budayanya. Nah, saya lagi mau mengangkat kisah fabel tentang ada seekor ikan. Jadi namanya tuh di sini ikan pogut. Saya lupa nama bahasa Indonesianya, pokoknya ikan pogut.
Nah, saya sebenarnya lebih mau menanyakan tentang teknisnya, teknis penulisannya karena saya sebenarnya udah dapat banget ceritanya dan cerita ini sebenarnya pas saya datang ke sini itu sudah mau saya tulis tapi memang belum belum sempat saya ikut lomba atau publish. Bahkan cerita ini saya sudah buatkan teaternya gitu. Jadi sisa dituliskan tapi saya cuma minta ininya penjelasan teknisnya tentang misalnya dongeng, terus cerpen anak dan cerita anak apa sih perbedaannya. Nah, khusus untuk eh, saya beranggaplah saya menulis ini apa teknisnya menulisnya gitu. Makasih. Makasih kembali. Teknis apa ya? Kalau kalau tadi di sini saya entar. Kalau tenis lombanya nanti akan diumumkan di grup, Kak Andi. Kalau tenis lomba ya, kalau tenis penulisan sama seperti ketika kita nulis yang lain lah ya. Yang pertama pasti kita harus menemukan ide dulu. Nah, tadi udah ketemu tuh kayaknya idenya ya Kak Andi ya. Ide akan menulis ikan tadi. Kemudian lokasi juga udah ketemu di daerah Kak Andi. Alur juga kayaknya udah ketemu nih alurnya. Nah, tinggal nanti kalau sudah menemukan tokoh, menemukan setting, menemukan ceritanya seperti apa, tinggal perkuat tuh. Kira-kira konfliknya apa ya yang relevan dengan si tokoh itu gitu. Nah, setelah sudah ada konfliknya, eh, cari solusinya apa, cari rintangannya apa, kemudian baru cari solusinya. Begitu Kak Andi, kalau teknis menulis ya, sama sebetulnya kalau menulis mah sama 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 aja mau nulis cerpen, mau nulis eh, artikel dan sebagainya. Hal itu yang harus ada. Gitu Kak Andi, mudah-mudahan ketangkep ya. Mudah-mudahan menjawab maksud saya. Terima kasih. Ya, ya Bang, udah ketangkap, Ketangkep, udah ketangkep ya. mau eksekusi nih, udah nggak sabar. Oke, Ya siap. ketangkep. Nah, nanti file ini akan Ya, thank you. akan dikasih juga. Sama-sama. Oke, ya Iya, terima ya, kasih makasih. untuk pertanyaannya, Kandi. Ya, jadi untuk teknisnya penulisan ya, kayak misalnya kirim kemana, fontnya ukuran berapa, jumlah kata, nanti informasi akan dikirimkan ke dalam grup WhatsApp ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya saya akan ke kolom chat. Tadi ada 2 pertanyaan yang sudah saya rangkum. Yang pertama, apakah cerita fabel boleh diangkat dari mitos suatu daerah? Mas Ali, sekalian 2 ya. Oke. Yang kedua, jika tokohnya adalah hewan laut, bisakah mencerminkan kearifan lokal dalam laut? Oke. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Kak Dian. Yang pertama ya, mitos. Maaf. Aduh, lowbat nggak ketang. Oke, alhamdulillah. Hampir jam mau mati laptopnya. Yang pertama tentang mitos. Maksudnya apa ya? Binatang mitos atau ceritanya mitos? Kak Dian. Ceritanya mitos tapi pakai tokoh hewan terus jadi fabel. Hmm, pilih ya. Jadi kalau teman-teman mau nulis tentang mitos, karena gini, biasanya mitos itu jadi latar belakang sebuah kearifan lokal juga gitu. Jadi silakan aja asal relevan dengan anak-anak. Satu, yang kedua, eh, apa namanya? Ya benar-benar pilih gitu, benar-benar pilih mitosnya tentang apa nih? Apakah relevan dengan anak-anak? Kalau relevan silakan. Kalau nggak relevan, lebih baik jangan. Karena berbahaya kan. Karena mitos-mitos di Indonesia tuh aneh-aneh kan, kadang-kadang kan, kadang-kadang nggak masuk akal Ya. juga gitu. Yang kedua tentang hewan laut, ya nggak masalah juga sih, Kak Dian, kalau memang
daerahnya emang di pantai misalnya ya, di pantai atau dekat-dekat laut nggak masalah juga gitu. Jadi nggak ada larangan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ali. Nah, ini sekalian deh. Bila, oh maaf mana tadi? Kok ke scroll? Karena ada yang tanya, dia naik dia. Nah, untuk, wah kemana tadi ya? Oke deh, kita yang sudah resen deh. Ke scroll lagi, hilang lagi. Oke, siap. Ada Kak Sofianti, oh Ibu Guru, Ibu Sofianti Bantara. Ibu guru ketemu lagi di sini. Halo, Halo Bu Guru. Assalamualaikum Kang Ali. Waalaikumsalam. Apa Bu, udah kabar? baik, Bu, nggak bosan ya? Oh, nggak pernah bosan. Halo Mbak Dian, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sofi. Iya nih, terima kasih malam ini sudah baru daftar tadi sore saya di acaranya Kang Ali yang ini karena kebetulan melihat topiknya adalah kearifan lokal berdasarkan saya punya basic senang menulis yang non fiksi Kang. Sekarang lagi fokus ke Oke. itu cerita non fiksi, baik itu cerita anak maupun esai kebudayaan begitu. Malam ini saya hanya ingin memastikan saja Kang, kebetulan ada beberapa stok tabungan naskah nih, tabungan naskah untuk cerita anak yang tentang kearifan lokal. Eh, Kebetulan ini saya baru menyelesaikan satu naskah, Kang Ali, tentang ini hewan endemik Sulawesi Tengah. Jadi nanti apakah saya menanyakan aja, memastikan saja apakah seperti ini yang dimaksudkan dalam webinar malam hari ini, begitu. Ceritanya nanti tokohnya itu adalah hewan endemik Sulawesi Tengah yang namanya monyet tongkean, Kang. Nah, itu endemik Sulawesi Tengah dan nanti settingnya adalah di hutan yang tempat tinggalnya si monyet ini dia tinggal di pohon eboni. Pohon eboni itu adalah pohon kayu khas Sulawesi Tengah, tempat tinggal saya, Kang. Nah, nanti alur ceritanya juga nanti itu mengangkat tentang budaya Sintuwu atau budaya persatuan musyawarah mufakat yang memang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi nanti saya akan angkat itu budaya Sintuwu di dalam ceritanya itu tokoh-tokohnya adalah monyet tongkean tadi dengan apa yang tinggal di hutan kayu eboni atau pohon eboni. Apakah seperti itu yang dimaksudkan dengan cerita yang fabel dengan kearifan lokal yang seperti dimaksud malam hari ini, Kang Ali? Terima kasih. Sama-sama Bu Guru. Iya betul banget Bu Guru. Jadi seperti itulah kira-kira. Tinggal nanti bagaimana supaya ceritanya menarik. Kan gitu ya. Iya. Kan kalau sudah ketemu tokohnya, sudah ketemu kearifan lokal apa yang akan diangkat, kemudian apa namanya, settingnya juga sudah ketemu. Tinggal cari apa nih masalahnya nih yang akan kita angkat, apa sih rintangannya nih, apa sih resolusinya gitu. Gitu Bu Guru, ditunggu Bu Guru Baik, ceritanya. Kang Ali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ketemu lagi warahmatullahi nanti. wabarakatuh. Siap. Oh iya, itu apa namanya nanti ditunggu lagi di Palu, Kang. Amin, mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. nanti kita ketemu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Sofi. Nah, sekarang kita ke kolom chat ada dari Mbak Ria Rizky. Izin bertanya Kang Ali, hewan yang dijadikan tokoh cerita, bolehkah hewan endemik yang sudah punah seperti tikus gua Flores, kura-kura raksasa pinta, atau hewan endemik di Indonesia yang lainnya yang sudah punah? Terima kasih. Jawabannya boleh, apalagi yang sudah punah gitu kan. Justru itu penting banget supaya anak-anak tahu gitu. Kan begitu tujuannya. Tadi yang tanya siapa? Ria Ricis.
Mia Rizky. Oh, ya Rizky. Saya pikir ya Ricis. Ya ampun, kaget saya. Ya, boleh ya Kak Rica, emang enggak ya? Malah lebih bagus seperti itu. Supaya nanti anak-anak juga tahu, oh ternyata ada ya binatang endemik yang sangat spesial gitu. Bahkan yang udah punah gitu. Gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ke yang sudah resen. Oke, ada Kak Nur nih. Silakan. Mana nih? Belum ada suaranya. Oh, kita ke Mbak Eva. Sylvia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eva. Saya Silva dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Apakah pernah ketemu? Belum, Kang, Oh, waktu belum ya. Waktu Kang Ali datang saya tidak ikut. Oke, siap. Kang Ali, ini saya mau bertanya ini. Saya balik ke pertanyaannya Kak Sofi tadi tentang budaya Sintubunya. Ini kan mewakili dari suku tertentu, Kang Ali. Jadi ini kan tokonya fabel. Apakah kita masa si monyet ini suku ini gitu? Agak bingung sayanya di situ, Kang Ali. Jadi bagaimana cara saya menyampaikan itu? Maksudnya biar apakah seperti contoh budaya Sintubu tadi dijelaskan saja itu ada di Sulawesi Tengah, di Poso, atau kita jelaskan lagi ini suku ini yang punya budaya ini, suku ini seperti saya suku Kaili ada banyak budaya yang ada di kami di suku Kaili. Jadi apakah saya katakan juga sukunya atau saya katakan saja itu yang biasa dilakukan di wilayah kami di Sulawesi Tengah. Seperti itu Kang Ali, terima kasih. Sama-sama Bu Guru Silva. Gini, kalau kita mau ngomongin suku, nggak perlu kita ngomong bahwa si monyet itu dari suku, tapi monyet itu tinggal di suku gitu, Bu. Jadi cukup begitu aja. Sebagai apa ya? Sebagai legacy bahwa dia memang tinggal di sebuah suku yang ada di daerah tertentu gitu. Jadi nggak perlu ngomongin bahwa dia berasal dari, kan beda ya. Inilah hebatnya bahasa gitu kan. Berasal dari suku aja udah berbeda banget gitu. Berasal dari atau tinggal di suku tuh beda banget. Gitu ya Bu Guru ya. Ketangkap ya bener-bener ya. Siap. Oke, oh ya saya salah baca tadi ternyata namanya Bu Eva Silva. Saya kira Eva Silvia, mohon maaf. Saya kirain orang Terima Sunda loh karena kasih. namanya Elva Silva. Biasanya gitu orang Sunda ya Mas Ali. Iya betul. Terima kasih Kak Dian, Mas Ali. Sama-sama. Sama-sama. Oke, sekarang ke Kak Giatri Ramadhania. Silakan. Ya, selamat malam, Kak. Selamat malam. Malam. Ya, ini penasaran banget kan kalau kita kan disuruh membuat fabel, boleh atau enggak? Fabelnya ini menceritakan tentang kehidupannya, tapi ada unsur manusianya. Jadi misalkan saya pernah diginiin sama manusia, saya pernah digituin sama manusia, kayak gitu, boleh atau enggak? Hmm, saya belum paham pertanyaannya nih Kak Giatri nih. Belum paham. Ya misalnya kalau harimau aja nih ya, gimana cara dia survive di hutan kan ya biar nggak diburu sama manusia. Karena kan menurut mereka kan manusia itu makhluk yang paling mengerikan ya gitu. Gini, selagi kemudian si binatang itu, contohnya gini, contohnya binatang itu takut sama manusia. Contoh ya, kemudian bagaimana cara mengurangi ketakutannya. Nah, cara-cara yang dia lakukan kemudian mengandung kearifan lokal nggak masalah juga gitu.
Berarti nggak Paham? apa-apa, asalkan tokohnya bukan ada manusianya gitu ya. Eh, Tokohnya ada manusia nggak apa juga, Oh nggak apa-apa, jadi nggak apa kayak juga. misalkan kayak kancil sama petani, tapi petaninya nggak dimasukin ke tokoh gitu. Cuman dia takut curi timun, curi timunnya punya petani gitu. Ya betul gitu. Oh ya, ya udah. Cukup itu Kak, makasih. Siap, sama-sama. Dari mana nih Kak Jatri? Oh iya maaf, dari Lampung Kak. Oke, siap. Dari Sulawesi Barat ke Lampung. Oke. Makasih. Ya, Sama-sama terima Kak kasih, Jatri. sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya tadi sudah open mic nih. Kak Nur, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Diana Ayu. Sama-sama. Untuk Pak Ali, terima kasih banyak materinya. Saya izin off cam karena takut terlempar lagi, Kak Dian ya. Yang Siap. saya tanyakan begini Pak Ali, saya ada satu fenomena seperti petik laut. Nah, petik laut ini ada unsur kearifan lokal dan budaya lokalnya. Itu menurut saya masuk di dua-duanya gitu. Ini kan kita fokus ke kearifan lokal ya. Kalau fokusnya ke nilai-nilai, momen-momen uniknya itu eh, tidak Nggak tampil muncul. gitu Pak. Ya, tidak muncul. Kalau saya ambil kearifan saja, nilai-nilainya kan ungkapan syukur tanpa membawa kebudayaan petik laut itu sendiri, eh, dirasa kurang menarik ini cerita gitu. Itu bagaimana Pak Ali? Menurut Hmm. Bapak Ali sendiri. Bu Nur dari mana Bu Nur? Dari Pasuruan Pak. Oh, Pasuruan. G. Ya, Ya, justru gini. Kalau kearifan lokal itu harus juga menampilkan itunya, Bu Nur. Harus melampirkan lagi. Harus memunculkan juga apa namanya? Budayanya gitu. Kan ini ya. Ketika kita diminta nulis kearifan lokal, tidak semua penulis kemudian memunculkan kearifannya, tapi hanya memunculkan budayanya saja gitu. Nah, akan sangat baik ya, kalau kita ngomongin kearifan lokal, karena gini, kalau kita udah ngomongin kearifan lokal, pasti kebudayaan juga akan kebawa gitu, ya, bener. ya, Ya gitu ya bener ya, pasti ya. ya, ya, masuk Pak Ali. Gitu. Jadi Ya, jangan ngomongin budayanya aja, karena kalau udah cuma ngomongin apa petik laut dan anak-anak tidak hanya tahu prosesnya doang, ya percuma gitu. Beda kalau kita ngomongin petik laut, tapi kemudian kita spill juga nih kearifan lokalnya itu artinya apa gitu, Bu Nur ya. ya. Di Fabel Gitu. ini tetap ada konflik ya Pak Ali ya. Tetap namanya cerita harus ada konflik. Sekecil apapun ya konflik ya. Jadi teman-teman kalau berpikir konflik bukan berarti konfliknya yang berat banget ya. Kan konflik kan macam-macam kan. Apalagi anak-anak. Salah paham itu anak-anak udah konflik. Salah pengertian anak-anak udah konflik. Gitu Bu Nur. Ya, Ya, oke. Terima kasih siap. Pak Ali, Kak Dian. Terima Sama-sama. kasih. Sama-sama, benar terima kasih. Oke, next yang sudah raise hand ada Kamahyang Lamandau, silakan. Dari mana Kayaknya nih? kayaknya dari Kalimantan deh. Coba. Iya betul Kak, dari Ah, Kalimantan. betul. Kita kan pernah ketemu Kak. Pada ketemu kita Ya, di pernah saling Kalimantan. repost IG juga karena pernah foto. Waktu itu Siap. kita ketemu di Palangkaraya Kak, pas kegiatan Balai Bahasa. Iya betul, Bu Guru. Monggo Bu Hmm, Guru, apa yang ingin iya, ditanyakan? makasih Kak. Kak, ada dua yang mau tanya. Tadi ada saya tulis di kolom chat. Yang pertama itu, ketika kita menulis fabel atau cerita anak, kita boleh nggak sih itu sebutkan atau mungkin sisipkan itu pesan moralnya? Kalau boleh apa alasannya, kalau enggak kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar aku catat ini, sebentar takut lupa, bentar Kak.
Yang kedua itu ini Kak, yang kedua itu apakah tokoh binatang fabel itu harus sesuai dengan yang kita gunakan harus sesuai dengan sifat binatang tersebut. Contoh, misalnya kan buaya ini kan binatang yang setia. Apakah boleh di dalam apakah kita harus menunjukkan bahwa buaya itu setia, misalnya buaya Kalimantan gitu kan, apa kita harus buat dia menjadi setia sesuai dengan sifatnya, atau boleh kita membuat buaya Kalimantan ini menjadi buaya yang berkhianat dengan temannya gitu. Nah itu boleh gitu gitu Kak. Makasih. Siap, makasih kembali Bu Guru. Kapan ya Sama-sama. ketemu lagi ya? Memang ketemu lagi tahun Semoga depan. deh kita ketemu di Korea aja deh Kak ya. Oh betul, amin. Amin. Harus ikut. Yang pertama tentang pesan. Saya selalu ngomong ke teman-teman penulis, kalau kita nulis cerpen, kita nggak perlu nyelipin pesan apapun di dalam tulisan itu. Kenapa? Karena walaupun saya tahu tujuannya supaya anak-anak paham dengan pesan yang kita sisipkan. Tapi akan sangat bijak kalau tidak disisipkan supaya anak-anak bisa paham sesuai dengan pengalaman mereka, Bu Guru. Anak-anak akan memahami cerita kita itu pasti sesuai dengan pemahaman mereka gitu. Anak-anak yang hanya paham contoh yang paling simpel lah. Anak-anak yang hanya paham bahwa makan telur goreng itu enak, ya dia ketika disuguhkan telur goreng akan merasakan bahwa telur goreng itu enak. Dan ketika disuguhkan telur rebus, dia akan berpikir gitu. Tapi kalau anak-anak yang sudah memahami bahwa telur goreng enak, telur rebus enak, telur bakar enak misalnya ya. Ada telur bakar nggak ya? Dia tidak akan berpikir banyak hal lagi gitu. Gitu, Bu Guru. Mudah-mudahan ketangkap ya. Yang kedua, tentang binatang apakah harus sesuai dengan karakternya? Sebisa mungkin sesuai, sebisa mungkin. Karena kalau nggak sesuai nggak apa-apa juga. Nggak sesuai nggak apa-apa juga. Cuma akan sangat baik kalau sesuai supaya nanti anak-anak juga apa ya tidak tidak apa sih namanya tidak mengejasmen gitu kan. Contoh, serigala itu kan baik sebetulnya ya. Tapi karena banyak tokoh serigala yang kemudian nggak baik, jadi kemudian kita nih anak-anak berpikir bahwa serigala itu jahat gitu. Nah, itu efeknya kan. Makanya sebaiknya akan sangat baik sesuai dengan karakternya gitu. Gitu Bu Guru. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Maaf off cam, soalnya di sini Yo, hujan dan dari tadi sinyalnya timbul tenggelam gitu. siap, nggak apa-apa. Yang penting ketangkep ya Bu Guru ya. Ketangkap, ketangkap. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Salam buat suami ya. Iya, ini lagi dengerin juga. Oke, Terima siap. kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih untuk diskusinya. Nah, next penanya ada Mas Yofi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam Kang Ali, Mbak Tian, dan rekan-rekan semua. Di sini saya ingin ikut menanggapi juga sih, ikut diskusi juga pada dasarnya terkait Boleh. perbedaan kearifan lokal dan budaya lokal. Itu kami, dalam artian kawan-kawan yang mengajar di sekolah, kita kan sekarang juga sedang dihadapkan dengan program Merdeka Belajar, di mana kita dihadapkan dengan program P5 yang satu topik diantaranya adalah kearifan lokal, Kang Ali. Iya, betul. Jadi kemarin itu kita sempat bingung juga ketika memikirkan, khususnya saya ya, yang di Surabaya, tentang kearifan lokal Surabaya itu apa gitu loh. Kita mencari-cari, kemudian mencari referensi yang sudah ada di instansi-instansi lain, kemudian ketemu, tapi kok gini gitu loh.
kok ada makanan yang dijadikan kontennya kok jadi makanan, kok jadi upacara adat. Jadi kita dari kata budaya dan kearifan itu kita jadi bingung di situ. Kemudian setelah saya baca berkali-kali kamus itu bilang kearifan itu lebih ke arah pola pikirnya. Ya. Jadi pola pemikiran, pola pikir yang itu khas membedakan dia dengan etnis lain. Tapi kalau budaya pasti itu terlihat bukan di pola pikir tapi terlihat kasat mata seperti itu. Nah, kemudian ini Kang Ali yang jadi problem saya sekarang ketika saya mengikuti kelas ini, kita kan ini proyeknya bikin fabel dengan tema kearifan lokal. Nah, sementara saya sendiri yang di Jawa khususnya, Jawa Timur, ketika mendengar fabel itu saya langsung meloncat ke konsep dongeng satu kewan di Jawa. Jadi di sastra Jawa itu sudah ada karya sastra lama dongeng satu kewan. Di antaranya ya tokohnya Kancil, Boyo, Ulo, Suro, dan lain-lain itulah. Konsep satu kewan di Jawa, Kang Ali, saya boleh berbagi ya. Setahu Boleh. saya ini kalau fabelnya dongeng satu kewan Jawa, yang bahasa Jawa, yang dari karya sastra lama itu, dia isinya mengkritik Kang Ali. Jadi mengganti tokoh-tokoh, mungkin tokoh pejabat, tokoh penguasa di masa itu, diambil ceritanya, kisahnya, atau perilakunya yang mirip, tapi diganti dengan hewan. Seperti itu. Jadi cenderung dongeng satu kewan itu, kalau di Jawa, itu adalah kritik pedas untuk penguasa pejabat, di mana dianggap perilakunya itu yang sok berkuasa, sok sewenang-wenang, sok pintar, sok lain-lain itulah. Kemudian ketika saya dihadapkan dengan fabel, dengan kearifan lokal yang tokohnya hanya satu, hewan. Kemudian tadi saya dengar juga dari rekan yang sudah angkat tangan tadi tentang gimana kalau saya ngambil kearifan lokal ini dengan hewan ini, apakah nanti tidak menimbulkan anggapan bahwa oh suku ini ternyata hewan ini gitu. Gimana Kang Li? Mohon ditanggapi. Jadi iya, siap. agak ya saya melihatnya itu sebagai pisau bermata dua. Monggo. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Pak Guru. Pak Guru ya, Pak Guru ya? Kebetulan iya. Oh iya, apa tadi P5 ya? Iya. P5. Kemarin ini siswa mempraktekkan Garuda darurat. Gimana? Kemarin siswa mempraktekkan P5-nya nggak, Pak? Yang P5 yang tahun lalu Kang Ali, yang kebetulan saya nggak ikut merumuskan, tapi tahun ini disuruh ikut merumuskan, jadi saya ikut pusing tahun ini. Yang tahun gitu. lalu itu, iya, yang tahun lalu itu yang menjadi produknya adalah makanan khas gitu. Oke. Nah, tapi kalau makanan khas kan saya mau membayangkan makanan kan bisa dirasakan, itu bisa dinikmati dan nyata gitu loh. Ya. Kearifan lokalnya bagian mana gitu loh. Makanya saya sekarang yang agak berpikir keras, saya ada sekarang di sini. Oke, siap. Ya, jadi pertama ini ya, Pak Guru, yang pertama konsep fabel lama memang seperti itu. Jadi tujuannya memang sarkasme, untuk menyindir kan, sama kayak kartun lah ya, gambar kartun maksud saya. Itu tujuannya seperti itu, memang untuk menyindir orang-orang zolim lah ya di sebuah negara. Kemudian apakah nanti ini akan mendikotomi, akan mengkultuskan bahwa daerah itu ya memang orang-orangnya seperti hewan itu? Tidak seperti itu, Pak Guru. Tidak akan terjadi seperti itu. Apalagi nanti yang ditulis
adalah fabel untuk anak-anak. Gitu ya Pak Guru ya. Jadi masih banyak banyak hal yang bisa dieksplorasi lagi supaya sesuai dengan anak-anak. Begitu Pak Guru. Jadi kemarin juga ada lomba bagaimana mengubah karya sastra lama dari Perpustakaan Nasional mengubah menjadi cerita yang ramah sama anak. Agak susah memang, agak susah, tapi bisa. Karena yang salah satu pemenangnya yang saya tahu ya, dia mengubah apa sih kayak langgam-langgam lama menjadi sebuah kisah yang anak-anak dengan cara berrima. Itu contoh saja itu Pak Guru. Gitu. Mudah-mudahan kejawab ya Pak Guru ya. Baik, jadi Dan benar memang yang gimana? tadi seperti tadi pertanyaan Bu Nur ya. Jadi filosofi itu maaf, kearifan lokal itu memang filosofinya, isinya gitu. Budaya baru kemasannya. Nah, saya bilang kadang-kadang kita nulis kearifan lokal tapi hanya ritualnya aja, Pak Yogi, Pak Yofi. Hanya ngomongin tentang ritualnya bagaimana tanpa ada isinya gitu. Padahal kan setiap ritual itu ada maknanya kan. Apa namanya? Membuka pintu, contoh ya, artinya apa? Atau gerakan tari lah ya. Gerakan tari menghentakkan kaki artinya apa dan sebagainya. Tentu dengan cara masing-masing ya. Tentu dengan cara penulis masing-masing supaya tetap terasa bahwa ini adalah sebuah dongeng, bukan sebuah artikel tentang kebudayaan. Gitu Pak Guru, mudah-mudahan ketangkap. Iya, jadi nggak ada masalah ya Kang ya, intinya ketika kita menulis kearifan lokal dengan tokohnya hewan apapun itu, kita Ya. boleh menggambarkan sifatnya meskipun nggak sesuai dengan karakter hewan aslinya. Kemudian, maaf agak berisik. Kemudian kita nggak harus juga memasukkan kritik, mungkin kritik sosial ya, biasanya sebetulnya gitu. Kritik sosial di dalam yang zaman sekarang, karena memang ini arahnya untuk edukasi, literasi ke anak-anak gitu ya. Iya betul. Kalau mau kritik nggak masalah juga sih, tapi kan nggak kemudian serta-merta kan. Mungkin Pak Yofi bisa. Salah satu fabel saya yang terakhir itu kritik keras banget Pak Yofi. Kritik keras. Alhamdulillah saya bisa membaca ini kemudian kalau diberitahu seperti ini. Nah gitu maksud saya. Jadi sebetulnya kita bisa kok ngeritik. Kita bisa ngeritik sosial yang sangat dalam, tapi dengan cara yang ramah gitu. Gitu ya Pak Yofi ya. Baik, terima Siap, kasih. sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi memang nanti harus buka nih Instagramnya Mas Ali. Iya, harus follow juga. Harus follow karena cerita-ceritanya singkat gitu ya Mas Ali, tapi kayak mencakup semuanya gitu. Mungkin kalau saya nulis bisa jadi berkata-kata yang lebih panjang gitu. Bisa jadi Keren. satu cerpen ya, Mbak Dian ya. Iya, dan itu tulisan yang terakhir kemarin itu banyak yang request dijadiin lebih panjang gitu. Mudah-mudahan saya punya energi lagi untuk nulis yang lainnya ya dengan tema yang sama. Karena kan masih berkaitan ya. Oke, amin. Ditunggu karya-karya berikutnya Mas Ali. Iya, Mbak Dian. Masih ada 2 lagi yang resen, kita masih punya waktu nih. Ada Bu Sri Wahyuningsi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri dari Palembang, Kang Ali. Monggo, apakah kita pernah ketemu Bu Sri?
Kak Asri? Iya, pernah. Oh pernah ya, siap. Kemarin pas ketemunya di rumah salah seorang anggota kan, di rumah Siap. Mbak Fatimah Srikso itu. Iya. Jadi sempat Monggo, monggo, ketemu. monggo, Iya, Kak ini Asri. nanyanya mau ini kan, boleh nggak ya kan ada ikan lokal yang hidupnya itu di air tawar di Palembang ini. Jadi dia ini jadi maskot di Palembang ini. Hampir punah karena dia overfishing oleh manusia gitu. Jadi kayak penggunaan alat pancing yang merugikan lingkungan dan lain-lain. Nah, apakah ini bisa dijadikan tokoh dan settingnya itu ya di, di, di air tawar itu gitu di dalam air gitu. Jadi berarti nanti tokoh-tokoh lainnya ya seputar ikan juga gitu. Nah, kalau konfliknya apa saya belum tahu, tapi apakah itu bisa gitu? Ya. Mungkin kalau filmnya itu seperti Finding Nemo kayak gitu loh, Kang Ali. Oke. Kira-kira gitu ya. Tapi mungkin Iya, ini iya. lebih sederhana gitu. Iya. Itu aja, Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri, kalau Finding Nemo aja bisa, apalagi cerita ini. Gitu ya. Jadi Oke, 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 oke. sangat boleh. Tinggal nanti kalau tadi saya bilang ya, kalau udah ada tokohnya, udah ada settingnya, tinggal mungkin nanti eksplorasi ide kan. Idenya apa sih yang sesuai dengan apa tema gitu kan, lokalitas. Baru kemudian Oh, iya, iya, iya. kita bikin alurnya supaya menarik dan lokalitasnya jadi kelihatan, kebaca gitu. Ya, Gitu oke. Mbak Sri. Ya, alhamdulillah. Kasih Kang ya. Monggo, siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita masih ada waktu, jadi bisa nih penanya berikutnya. Ada Ibu Rita Zahara atau Karita nih, silakan. Iya, Assalamualaikum Kang Ali Muahir sama Mbak Dian. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ini atas wabarakatuh. kesempatannya. Mungkin sudah dibahas sebelumnya ya. Kebetulan saya baru benar-benar menyimak di sesi-sesi terakhir ini, jadi mungkin saya akan bertanya yang mungkin tadi juga sudah dijelaskan juga. Saya concern dengan ini Kang Ali, judul ya, dongeng fabel bertema kearifan lokal gitu. Nah, saya jadi berpikir batasan atau definisi si dongeng ini sendiri kan ceritanya cerita fiksi ya. Sementara ini dikaitkan dengan kearifan lokal. Ya, sederhananya saya misalnya bisa nggak contoh misalnya seekor binatang itu yang aslinya dia tidak bersayap, lalu saya bikin cerita dia bisa terbang dan bersayap gitu. Misalnya katak gitu, dia bisa terbang atau dia bisa apa gitu. Jadi si dongeng dengan kearifan lokalnya ini jika dikaitkan itu batasannya jadi seperti apa gitu. Bisa ceritanya yang seperti apa saja gitu. Gitu. Ya, mungkin itu saja, Kang Ali. Oke. Ya, Ibu Rita di mana, Bu Rita? Saya di Jatinangor ini, Kang Ali, Oh, di Jatinangor. tetangga ternyata Jatinangor, ya. Sumedang, ya. Oke, baik. Mungkin nanti baca PPT-nya ya, Bu ya, supaya nanti lebih ini lagi. Jadi meskipun ini dongeng, karena kearifan lokal, sebisa mungkin masih bukan realistis, tapi lebih apa ya, lebih membumi kira-kira seperti itu. Jadi sebaiknya tidak cerita katak yang bisa terbang. Karena kalau itu kan betul-betul dongeng kan, betul-betul Iya. dongeng yang mungkin jauh dari kearifan lokal yang dimaksud di sini gitu. Gitu. Karena kalau di sini betul-betul mudahnya begini, bagaimana sebuah cerita kearifan lokal, sebuah cerita budaya lokal, kearifan lokal, kemudian tokohnya adalah binatang. Itu sih mudahnya sih, Bu Rita. Oke. Ketangkep ya, mudah-mudahan ya, Bu Rita ya. Iya, ya. Baik, terima kasih. Sama-sama.
Oke, terima kasih Berita. Penanya berikutnya Sama-sama Mbak ada, Dian. ya. Penanya berikutnya ada Ibu Holijah dari Lampung. Baca Holijah atau Holia nih, dari Lampung. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Ali juga salam kenal. wabarakatuh. Saya Ibu Holijah dari SMPN 1 Gunung Sugi, Lampung Tengah. Salam kenal Saya juga. baru ini belajar, lagi mau belajar sih ya untuk bikin cerita fiksi fabel ini yang untuk anak-anak ya. Kan di Lampung ini kan kalau untuk hewannya kan seperti gajah ya, Mas Ali ya. Iya betul. Jadi saya akan munculkan itu gajahnya. Jadi konfliknya itu ya antara gajah sama gajah itu ya, Mas Ali ya, yang akan diangkat. Yang nanti itu itu membentuk karakter anak-anak yang membacanya gitu. Dari konflik yang ada di itu kan saya kan lagi mau belajar nih membuat cerita fabel ini. Jadi dari konflik yang ada di misalnya gajah-gajah itu yang akan dimunculkan sehingga membentuk karakter yang baik untuk si pembaca gitu. Oh oke. Iya betul Bu Holi. Jadi contoh ya Bu ya. Contoh misalnya contohnya Ibu Holija akan memunculkan tokoh gajah Lampung Iya. ya. Kemudian settingnya juga di Lampung. Nah tinggal cari konflik Iya. nih. Konflik yang Iya. sesuai dengan konflik yang mengandung kearifan lokal. Ya, kearifan lokal yang nanti bisa dinikmati oleh anak-anak. Oh gitu. Kira-kira seperti itu, Bu Guru. Iya. Terus ini Mas Ali, kan saya lihat di belakang Mas Ali itu ada gambar-gambar. Itu yang bikin gambarnya kita yang buat atau ada tim sendiri yang buat gambar itu? Ada timnya. Jadi Ibu nggak perlu Bikin menggambar. gajah. Nggak perlu. Nggak perlu bikin gajah karena saya nggak bisa gambar juga. Ya, nggak perlu ada gambar. Jadi nanti teman-teman di sini hanya nulis cerpen saja. Untuk ketentuannya nanti akan di-share di grup peserta. Jelasnya ya. Ya, Mbak Dian ya? Iya betul. Oh Jadi iya. yang nggak bisa gambar nggak usah memaksakan diri untuk kasih Iya, gambar. jadi aku nanti gajah bengkak lagi. Makasih Mas Ali sama Mbak Dian, sangat Sama-sama. bermanfaat sekali ilmunya. Amin. Sama Ibu Iya. Guru. Iya. Oke, ini di kolom chat ada, tapi tadi sepertinya sudah terbahas sebenarnya. Tapi boleh ya, kita masih ada waktu 2 menit, dibacakan aja ya. Boleh. Nah ini, mohon maaf Kak mau tanya, jadi membuat fabel ini apakah harus berdasarkan pada keadaan kondisi lokal setempat, atau kita boleh nih membuat fabel ini murni karena ingin mendongeng hasil dari hayalan kita semata, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian aja, bolehkah tokoh utamanya lebih dari satu? Itu Mas Ali. Oke, yang pertama, hayalannya dibelokkan yang mengandung kearifan lokal. Jadi bukan betul-betul bukan kita membuat free dongeng, tapi sudah dipagari dengan kearifan lokal. Sayang kan kalau kita sudah nulis kemudian tidak sesuai dengan tema yang diinginkan kan sayang. Jadi silakan berimajinasi tapi kemudian dipagari dengan kearifan lokal itu. Yang kedua, tokohnya lebih dari 3. Tokoh utama hanya 1 ya teman-teman ya. Kalaupun ada 3 tokohnya, tokoh utamanya 1, yang lainnya hanya pemeran tambahan saja yang untuk mendukung cerita gitu. Supaya anak-anak fokus. Terima kasih.
Sama-sama. Oke, tadi juga ada pertanyaan juga. Apakah harus hewan endemik kah? Apakah harus hewan yang ada di tempat kita tinggal? Enggak ya, Mas Alia. Boleh Nggak hewan itu harus. apa aja. Boleh hewan apa aja. Hanya kan gini ya, kalau kita nulis yang lebih dekat kan biasanya kan lebih lebih menjiwai Mudah ya ya. Kak Ya, Dian ya. Lebih biasa mudah, lihat lebih hari-hari. menjauhi gitu. Gak apa-apa teman-teman kalau orang Lampung tiba-tiba ngomongin tentang orang hutan Kalimantan, monggo nggak apa-apa, asal paham gitu kan, asal ngerti gitu. Kayaknya udah pada semangat banget, jadi lagi pada menentukan tokoh utama nih. Dan jangan lupa ikut yang ke Korea ya teman-teman ya. Mau ikut, semoga bisa ikut liburan sama Mas Ali dan Amin. si publishing. Baik, karena waktu kita sudah menunjukkan jam 9:30, artinya kelas malam hari ini sudah selesai. Sebelumnya, mari kita foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen kita malam hari ini. Baik, teman-teman, saya tunggu untuk open cam di slide pertama. Masih ada beberapa yang off cam. Oh, bukan off cam, ini rupanya pakai avatar ya. Boleh, silakan. Iya, sudah banyak yang on cam. Oke, saya akan menghitung 1 sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide 1. Oke, sekarang di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang di slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima saya akan cepat. 1, 2, 3. Oke, slide keenam. 1, 2, 3. Oke, di slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Pegel ya Kak Baik. Dian. Lumayan. Seru sih. Ini banyak banget yang ikut. Tadi awal tuh sudah ada 200-an gitu, 250 kalau nggak Iya, salah. Dan iya betul sekarang 210. Heeh. luar biasa. Nah, mudah-mudahan nggak pada bosen ya Mbak Dian ya. Enggak, selalu ada yang baru loh dari kelasnya Mas Ali. Nah, kita hari ini tuh bahas kearifan lokal dan ternyata diskusi kita hidup sekali, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum kelas malam hari ini berakhir, boleh Mas Ali memberikan closing statement untuk kita semua. Oke, baik. Makasih banyak Mbak Dian, makasih banyak Mas Indra, makasih banyak teman-teman sudah bareng-bareng untuk ingin nulis cerpen anak. Karena kalau kemarin kita ada acara juga Mbak Dian sama Ibu Riris Sarumpait ya, dia bilang begini, Wow. hanya orang gila yang memperjuangkan cerita anak gitu. Karena emang tidak mudah gitu kan. Ya. Gitu. Dan tadi bersyukur banget hari ini tadi ada Ria Ricis. Tadi saya slash juga Mbak Dian ke belakang ada Dina Lorenza. Wah. Berarti hari ini ada 2 artis ya. Ya, untuk pesannya ini teman-teman, kalau kata William Zenzer begini, jadi satu-satunya cara belajar menulis adalah dengan memaksakan diri untuk menghasilkan sejumlah kata tertentu secara teratur. Ya, ulangi lagi ya. Jadi kata William Zenzer, satu-satunya cara belajar menulis adalah dengan memaksakan diri untuk menghasilkan sejumlah kata tertentu secara teratur. Artinya apa? Kalau kita Menulis. mau iya menulis, nggak ada cara lain gitu. Kalaupun nambah amunisi ya baca kan gitu ya Mbak Dian ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan benar ada yang baru lagi tadi panjang jadi saya tadi gitu aja. Dan pesan dari Mas Ali seperti biasa, teman-teman tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Jadi selesaikan tulisannya ya. Betul. Ada beberapa pengumuman sedikit dari si publishing seperti presensi, lalu untuk materi, untuk ketentuan kepenulisan, lalu rekaman Zoom meeting malam hari ini beserta dokumentasi akan dikirimkan ke dalam grup WhatsApp kelas malam hari ini. Jadi teman-teman pastikan grup WhatsApp-nya dipin supaya berada teratas dan tidak tertinggal informasi-informasi yang berkaitan dengan kelas malam hari ini. Baik, saya Dian Ayu sebagai MC dan moderator malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Kasih kembali Mbak Dian. Monggo izin live ya. Ya. Oke, terima kasih kepada si publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertemakan literasi dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang luar biasa dan diskusinya yang keren banget pada malam hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan lagi untuk dapat mengikuti kelas bareng Mas Ali di bulan depan. Jangan lupa ikuti terus informasi-informasi yang ada di sosial media dari si publishing supaya nggak ketinggalan kegiatan-kegiatan kelas-kelas menulis dan lomba yang hadiahnya ke Korea dengan total 50 juta rupiah. Sampai jumpa.